menetapkan tujuan dan strategi. Menetapkan tujuan dan mengembangkan strategi. Terdapat 5 poin penting. Poin pertama, bagaimana sih cara menetapkan tujuan dan mengembangkan strategi dalam periklanan? Advertising campaign diproduksi untuk foto mencapai suatu tujuan, untuk mencapai apa yang diinginkan atau dibutuhkan pengiklanan. Periklanan tidak bekerja secara abstrak. Ini ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan konkret dengan respon spesifik. Sebagai contoh, Guinness sedang mengembangkan citra pasar bawah dan terkikis oleh minuman yang lebih cerah dan lebih ringan. Itu membutuhkan klaim balasan. Oleh karena itu, Guinness is genius disampaikan melalui gambar yang cerah, provokatif, dan modern. Tujuan pemosian dipenuhi oleh respon pemosisian, tujuan khusus program khusus. Memang, semakin spesifik tujuan periklanan, semakin membantu dan semakin spesifik pengembangan kampanye. Periklanan seperti kebanyakan proses komersial bekerja dengan menjadi lebih tepat, lebih efektif, penargetan harus tepat, pemilihan media harus tepat, pemikiran kreatif harus tepat, dan semua harus berangkat dari pernyataan tujuan yang tepat. Fungsi pertama periklanan saat tiba waktunya untuk menimbangkan program periklanan dimulai dengan menetapkan tujuan. Lalu siapa yang menetapkan tujuan? Yang pertama yaitu penanggung jawab periklanan. Yang kedua, direktur pemasaran. Yang ketiga, manajemen perusahaan. Yang keempat, departemen lain yang perlu menggunakan iklan untuk tujuan sendiri. Yang kelima yaitu konsultan dan layanan periklanan. Dan bagaimana langkah-langkah membuat advertising campaign? Langkah-langkahnya yaitu adalah yang pertama, riset pasar. Yang kedua, tentukan tujuan membuat target keiklanan. Yang keempat, membuat desain iklan. Yang kelima, media yang tepat. Dan yang terakhir adalah buat jadwal iklan. Poin kedua, pemasaran versus komunikasi. Sumber kesulitan atau ketidakakuratan yang umum adalah kebingungan yang sangat mudah antara dua jenis tujuan. Yang pertama yaitu pemasaran dan yang kedua adalah komunikasi. Tujuan pemasaran atau perusahaan ditentukan apa yang ingin dilakukan oleh seluruh organisasi. Sering kali dinyatakan dalam istilah komersial. Yang pertama yaitu untuk menjual sejumlah X atau barang. Yang kedua adalah untuk mencapai jumlah Y atau omset atau pendapatan. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan Z atau persentase pangsa pasar. Yang keempat adalah untuk mencapai semacam pengembalian keuntungan. Ini bukanlah tujuan komunikasi itu sendiri. Mereka lebih luas dari itu. Tujuan komunikasi atau iklan menetapkan untuk menyatakan apa yang harus dilakukan oleh iklan dalam istilahnya sendiri, yang biasanya merupakan jenis efek tertentu pada audiens target yang dipilih. Seperti, yang pertama adalah untuk menciptakan kesadaran, yang kedua, untuk membangun pemerintahan, yang ketiga, untuk menciptakan opini yang menguntungkan, yang keempat, untuk membawa pernyataan pelanggan. Contoh strategi pemasaran syariah. Yang pertama adalah melihat pasar bersifat universal atau segmentation. Yang kedua, membangun sistem kepercayaan atau positioning. Yang ketiga adalah kejujuran dengan P4 marketing mix. Yang keempat adalah nama baik identitas atau brand. Poin yang ketiga adalah skala waktu. Iklan bekerja dari waktu ke waktu. Skala waktu sangat penting. Banyak organisasi bekerja dengan tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Dalam banyak hal, jangka pendek disamakan dengan tahun keuangan saat ini atau bahkan mungkin hanya satu siklus perjalanan tenaga penjualan terbatas. Contoh, tujuan yang tepat mungkin yang pertama adalah jangka pendek untuk memperoleh kesadaran dan pengakuan yang tinggi terhadap produk. Yang kedua, jangka panjang untuk memilih produk yang dianggap sebagai kualitas terbaik di pasar dan membuatnya dianggap lebih memuaskan daripada yang lain. Poin keempat, jenis tujuan. Periklanan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, persyaratan utama pada awalnya adalah mendefinisikan apa kebutuhan itu. Periklanan adalah alat untuk memecahkan masalah. Dalam hal ini, menetapkan tujuan menjadi latihan untuk mengevaluasi apa masalah sebenarnya. Solusi hanya sebuah evaluasi masalah. Ada kesadaran, ada mengingat, ada sikap, ada gagasan sikap, identitas produk, pemosisian produk, manfaat,
tahap berikutnya penetrasi dukungan distributor. Dan poin yang terakhir yaitu singkat. Tujuan periklanan yang muncul sekarang dapat dibentuk menjadi singkat, yang dapat digunakan pengiklanan untuk tujuan internal atau yang dapat diteruskan ke pengiklanan luar seperti biro iklan untuk bertindak.